Perusahaan asal Tiongkok, PT yang Start Bright International Investment, resmi menanamkan investasi di kawasan inti Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan membangun apartemen dan gedung perkantoran modern yang mengusung konsep Smart City dan Green Building. Kehadiran perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut menjadi salah satu tonggak penting masuknya penanaman modal asing, PMA, yang mulai merealisasikan pembangunan fisik di kawasan strategis IKN. Presiden Direktur PT yang Start Bright, Lu Keming, mengatakan proyek ini dirancang sebagai hunian modern yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, serta kualitas layanan bagi para penghuninya. Pembangunan proyek juga ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 1 tahun. Kami membawa pengalaman panjang dari Tiongkok. Hari ini kami juga menghadirkan Emer Fernan beserta tim yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam desain properti. Karena itu, desain apartemen ini akan sangat menarik, termasuk konsep interior dan dekorasinya, ujar Lu Keming kepada tribunkaltim.co usai kegiatan groundbreaking pembangunan apartemen dan gedung perkantoran di IKN, Rabu, 15 Juli 2026. Menurutnya, apartemen yang akan dibangun tidak hanya menawarkan desain modern, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas premium. Seluruh perlengkapan dan peralatan utama akan didatangkan dari Tiongkok untuk menghadirkan standar hunian internasional. Untuk fasilitas apartemen, kami akan menyediakan perlengkapan dan peralatan berkualitas dari Tiongkok. Namun, desain yang telah disiapkan tetap dapat disesuaikan dengan konsep Green City yang diterapkan otorita IKN, katanya. Lu Keming menjelaskan, konsep bangunan yang diusung merupakan hasil pengalaman panjang perusahaan dalam mengembangkan proyek-proyek ramah lingkungan di Tiongkok. Ia mengaku banyak belajar dari tokoh properti Tiongkok, Wang Xi, yang dikenal sebagai pelopor pengembangan konsep Green Building. Sebelum memulai proyek ini, saya banyak belajar dari guru saya, Wang Xi, yang telah mengembangkan konsep bangunan hijau di Tiongkok selama lebih dari 10 tahun. Kami ingin menerapkan pengalaman tersebut di proyek ini, jelasnya. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan kota berkelanjutan, Lu Keming bahkan mengundang Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono, beserta jajarannya untuk mengunjungi Shenzhen, Tiongkok. Kunjungan tersebut bertujuan memperlihatkan langsung berbagai proyek green building yang telah dikembangkan perusahaannya. Saya juga mengundang Bapak Basuki beserta tim untuk datang ke Shenzhen, Tiongkok, melihat langsung proyek-proyek green building yang telah kami kembangkan, ujarnya. Proyek hunian vertikal ini dibangun di lahan seluas kurang lebih 8 hektare yang berada di sisi kiri kawasan Istana Negara IKN. Nilai investasi tahap awal mencapai 1,27 triliun rupiah setelah sebelumnya perusahaan menandatangani komitmen investasi pada 9 Maret 2026 lalu. Apartemen tersebut akan terdiri dari 4 tower dengan total sekitar 680 unit yang menawarkan pilihan tipe 1, 2, hingga 3 kamar tidur dengan harga jual setiap unit diperkirakan berkisar 600 juta rupiah hingga 1,2 miliar rupiah. Selain hunian, bangunan juga akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti area komersial, tenant makanan dan minuman, serta pusat kebugaran, gym, di lantai bawah. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap. 2 tower pertama ditargetkan mulai dibangun pada September 2026 setelah proses land clearing selesai. Sedangkan 2 tower berikutnya direncanakan mulai dikerjakan pada 2028. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono, mengatakan masuknya investasi PT yang Start Bright menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap pembangunan IKN. Seperti yang kami sampaikan, saat ini sudah ada minimal 2 investor asing yang prosesnya sudah sangat dekat untuk mulai membangun, kata Basuki kepada tribunkaltim.co di sela kegiatan groundbreaking. Ia menjelaskan, selain PT yang Start Bright, investor asal Korea Selatan, Dian Jaya, juga akan mengembangkan kawasan seluas sekitar 8 hektare yang mencakup perkantoran, hotel, dan apartemen dengan nilai investasi sekitar 2,5 triliun rupiah. Selain itu ada Citadel dengan nilai investasi sekitar 1 triliun rupiah. Kemudian ada pelataran yang sudah mulai membangun di kawasan depan rumah sakit. Ada juga proyek DJEM dari Uni Emirat Arab dengan investasi sekitar 4 triliun rupiah untuk pengembangan mall, di mana sekitar 2 hektar lahannya akan diwakafkan untuk pembangunan masjid, ujarnya.
Basuki optimistis semakin banyak investor akan memulai pembangunan di IKN dalam waktu dekat seiring percepatan pembangunan kawasan pemerintahan.